Komentar yang diarahkan kepada saya, waktu Yesus di dunia tidak ada orang yang menyembah dia. Itu bukti Yesus bukan Tuhan. Berarti ada 2 poin penting yang mau kita pelajari pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, benarkah Yesus itu bukan Tuhan? Yang kedua, benarkah selama Yesus kurang lebih 33,5 tahun di dunia ini tidak ada satu orang pun yang menyembah kepada Yesus? Pertama kita akan menjawab dulu, Bapak Ibu Saudara, benarkah Yesus itu bukan Tuhan? Saya akan tunjukkan kepada kita Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Dikatakan demikian, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Di dalam kedua ayat ini jelas terlihat Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Saya ulangi kembali. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Jadi murid-murid menyebut Yesus itu guru dan Tuhan, dan Yesus mengiyakan, membenarkan apa yang diakui oleh murid-murid dengan berkata, katamu itu tepat. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, perkataanmu itu, kesimpulanmu itu benar. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau masih ada orang-orang di luar Kristen yang sampai saat ini tertutup, terkunci secara permanen hati dan pikirannya, tidak mengakui atau tidak menyebut Yesus itu Tuhan, maka orang-orang model demikian adalah orang-orang yang sebenarnya berlawanan dengan apa yang diakui, diucapkan dan dikatakan oleh Yesus sendiri. Mungkin ada orang yang berkata, Pak Pendeta, itu Yohanes 13 ayat 13 Anda tidak tahu. Maksudnya tidak tahu di mana. Barangkali ada orang yang berupaya untuk memakai bahasa Yunani. Mau dipakai bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa apapun. Memang konteks Tuhan diarahkan kepada Yesus. Itu tidak secara spesifik berkaitan dengan theos, tetapi berkaitan dengan kurios. Bukan difokuskan, diarahkan sebutan Yesus sebagai Tuhan kepada God atau theos, tetapi kepada Lord atau kurios. Apakah diartikan sebagai Tuhan atau Tuan? Sama saja. Kenapa saya katakan sama saja, Bapak Ibu Saudara? Hal itu tidak mempengaruhi atau mendiskreditkan, mengurangi keyakinan kita akan eksistensi keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena Alkitab menjelaskan, Alkitab semakin mendalam. Coba kita buka Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tolong kita perhatikan kata demi kata kalimat ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Yesus yang berkata di sini berarti kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau kepada Yesus diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, berarti ada yang menerima segala kuasa dan ada yang memberi. Saya ulangi kembali. Kalau kepada Yesus diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, kalau di kitab suci lain dikatakan bahwa Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Tolong kita soroti kata terkemuka. Kalau sudah ada kata terkemuka, berarti tidak ada bandingan, tidak ada tandingan, tidak ada sandingan. Terkemuka. Dan di sini dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa yang dimaksud di sini adalah kepenguasaan, ketuhanan, kegustian, junjungan. Saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini, kalau ada orang yang memberikan sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa Yesus itu diangkat atau dibuat menjadi Tuhan di Konsili Nikea Konstantinopel tahun 325, itu sebuah kesimpulan atau konklusi yang salah. Orang itu tidak pernah belajar sungguh-sungguh Alkitab. Untuk mematahkan amunisi, peluru, atau argumentasi yang demikian sangat mudah, sangat gampang. Apakah ada sebutan Yesus sebagai Tuhan yang dapat kita temukan, dapat kita peroleh dari fakta-fakta Alkitab sebelum tahun 325 Masehi? Kalau ada kita temukan di Alkitab, maka gugurlah konklusi kesimpulan itu. Dan saya ingin sampaikan juga Bapak Ibu Saudara, Konsili Nikea Konstantinopel 325 Masehi tidak pernah dimaksudkan untuk mengangkat atau melantik Yesus menjadi Tuhan, seperti konklusi atau kesimpulan dari Ustadz Abdul Somad. Demikian juga dengan Haja Irena Handono. Termasuk juga yang lain-lain. Adanya Konsili Nikea Konstantinopel itu adalah rumusan yang dibentuk oleh bapak-bapak gereja, bertitik tolak dari pengertian, penggalian, eksplorasi Alkitab untuk menentang ajaran yang menyimpang, bidat, ajaran yang menyesatkan gereja Tuhan di masa itu. Bukan manusia yang berkomplot, berkumpul, ayo kita angkat manusia menjadi Tuhan. Tidak ada itu. Tidak ada demikian Bapak Ibu Saudara. Itu salah kaprah. Terlalu maju, terlalu dorong kalau ada kesimpulan demikian. Tidak ada Konsili Nikea Konstantinopel melantik mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita harus mengambil sebuah kesadaran dalam konteks rasio pikiran. Adalah mustahil, tidak mungkin manusia mengangkat manusia menjadi Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin manusia menjadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, kalau di keyakinan non-Kristen itu mustahil, bagi orang Kristen itu mungkin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau manusia diangkat menjadi Tuhan, itu nonsen, omong kosong, tidak ada. Tapi kalau Allah mengutus firman-Nya yang sehakikat dengannya ke tengah-tengah dunia mengenakan tubuh kemanusiaan, itu baru benar. Itu fakta Alkitab. Dari Matius 28 ini kita harus sadar dan mengerti bahwa kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tolong kita terbuka, mengerti, memahami ini Bapak Ibu Saudara. Kepada Yesus telah diberikan oleh Allah yang disapa dengan Bapa segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau saya sendiri gentar membaca ini kalau sampai diremehkan oleh banyak orang.
Karena mustahil Allah Bapa memberikan segala kuasa di sorga dan di bumi kepada seorang kalau dia hanya sekedar manusia biasa. Sekalipun yang diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, itu tidak bisa dipisahkan dari keadaan Yesus sebagai manusia sempurna yang tanpa dikandung dalam dosa. Tetapi bagaimana kapasitas segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepada Yesus? Hal itu menunjukkan bahwa Yesus berbeda dari nabi, rasul, utusan yang lain. Kenapa saya katakan dan saya berani menyimpulkan demikian, Bapak Ibu Saudara? Coba kita renungkan, kita buka hati pikiran kita. Adakah orang di dunia ini yang pernah di mana Allah Sang Pencipta, Allah yang maha segalanya, maha tinggi, maha besar, maha agung, maha mulia, maha suci, maha kudus, maha kuasa, Allah itu berkenan memberikan segala kuasa di sorga dan di bumi kepada seorang manusia, kecuali diberikan kepada Yesus. Karena itu saya tetap mendorong Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen jangan pernah tinggalkan Yesus. Tetap kokoh, kuat, tangguh di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bagi siapapun yang menyaksikan, mendengarkan hal ini, buka hati pikiranmu. Coba mengerti dengan sungguh-sungguh. Pernahkah kita berpikir secara mendalam? Di mana pernah dalam sejarah kemanusiaan Sang Firman yang sehakikat dengan Allah yang disapa dengan Bapa dan Roh Kudus datang ke tengah-tengah dunia demi saudara dan saya, demi kita semua yang sudah berada dalam perbudakan perhambaan dosa, di mana kita tidak berdaya menyelamatkan diri kita sendiri. Kenapa Sang Firman itu repot-repot datang menjadi manusia yang diberi gelar jabatan kepenguasaan sebagai Tuhan? Kenapa? Karena manusia siapapun tidak bisa menyelamatkan, menebus, membenarkan, mendamaikan dirinya dengan Bapa. Saya lanjutkan kembali Bapak Ibu Saudara. Benarkah Yesus itu Tuhan? Yes. Karena Yesus sendiri yang memberikan pengakuan. Udah baca tadi Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Wahyu 19 ayat 16 dikatakan begini. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ini sekaligus memberikan konfirmasi dan penegasan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Dan Tuan di atas segala tuan, itulah Tuhan. Penguasa atas sorga dan bumi, itulah Tuhan. Jadi Yesus itu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau diartikan pun Tuan atau Tuhan, kurios sama saja. Tapi dia adalah kurios di atas kurios. Tuan di atas Tuan. Kalau ada Tuhan-Tuhan lain, Tuhan-Tuhan lain, Yesus di atas semuanya, mengatasi semuanya.